Jadi bukan untuk dipublikasikan. Benar sekali. Karena Imam Mahdi itu adalah roh Allah. Kosmik. Pencipta. Dia tidak terkoneksi dengan seseorang sebenarnya. Memang dia punya wadah manusia. Tapi sebenarnya bukan di sana tempatnya. Bagaimana roh itu bisa masuk ke semua individu manusia. Dan manusia mengenal dirinya dan apa tugasnya di dunia. Tidak ada konotasi dengan agama. Namanya Imam Mahdi itu. Banyak kita melihat tokoh Kristen, tokoh Islam berbicara Imam Mahdi dari golonganku. Imam Mahdi beragama ini. Di sana bukan titik temu. Karena Imam Mahdi itu adalah roh Allah itu sendiri. Berarti dia hadir bagi umatnya, bukan bagi agama. Maka banyak di sini penyesatan. Yang kedua, seseorang disuruh mendekatkan diri bahkan dijadikan Imam Mahdi. Mana bisa manusia jadi utusan Allah kalau bukan Allah itu sendiri? Percuma, bahkan kamu ditangkap. Udah banyak Imam Mahdi palsu di Australia, di Timur Tengah, di Amerika ditangkap. Di Indonesia sudah banyak. Kenapa? Imam Mahdi itu kan alam. Alam ini, kosmik. Kenali dirimu. Kenali dirimu. Syarat menjadi Imam Mahdi itu bukan syarat dari manusia. Bukan syarat manusia yang menentukan Imam Mahdi. Tapi Allah sendiri yang berbicara turun di muka bumi ini. Jadi banyak orang yang tersesat di sini. Karena menurut mereka Imam Mahdi itu adalah golongan dari. Agama dari, membawa ajaran dari. Bukan. Di akhir zaman Imam Mahdi itu membawa roh ilahi. Kebenaran yang harus diikuti oleh semua manusia. Bagaimana menyelamatkan manusia itu sendiri, alam dan semua ciptaan ini. Nah di sini nanti keserakahan, kejoliman, pundi-pundi uang, itu yang menggoda manusia. Sehingga manusia itu berulah. Karena cinta terhadap material dunia. Kamu disapu. Bahkan kamu tidak hidup. Hartamu pun disita. Kamu masuk penjara. Karena apa itu keadilan? Keadilan itu sangat spesifik. Apa yang dikatakan keadilan dari Tuhan. Ada seorang petani. Punya tanah seberapa hektar. Punya kambing 5. Ayamnya 10. Dia hidup di desa. Tanamannya buahnya bagus. Hidupnya bahagia, sejahtera. Dia berdoa kepada Tuhan. Itu adil. Di hadapan Tuhan. Amanah dia memang jadi petani. Yang tanahnya luasnya seberapa hektar. Ya sudah dia bahagia. Nah ukuran manusia nggak di situ. Kalau udah punya seperempat, kalau bisa 1 hektar. Udah 1 hektar, kalau bisa 100 hektar. Kalau udah 100, 500. Jadi awak duit, awak materi. Tuhan, Imam Mahdi roh itu tidak mengajarkan itu. Sama dengan baju. Kalau kamu ukuran bajunya L, ya udah itu L. Kalau dipakai yang double L, kamu kan nggak bener itu. Menjadi tidak bagus dipakai. Jadi ukuran rezeki seseorang dan di mana dia tinggal itu yang menempatkan Tuhan, bukan manusia. Maka di Injil dikatakan di kitab suci tanah Kanaan, tanah terjanji. Di mana kamu tinggal, jadikanlah tanahmu itu tanah terjanji. Lingkunganmu itu lingkungan suci. Lingkungan kebenaran. Ini kamu datang ke Riau. Di situ ada alam. Nah, kamu eksploitasilah alam itu. Rusaklah alam itu. Kamu jadinya materialistis. Jadi utusan
tanah Kanaan yang kamu buat itu menjadi tanah neraka. Karena di situ terjadi bencana alam yang mengerikan. Bukan ulah seseorang, tapi ulah banyak orang. Kamu akhirnya mencari alasan, kan bukan karena aku. Tapi kamu ikut serta. Sebagai pemerintah, sebagai aparat, mendukung kehancuran itu. Jadi diam. Di akhir zaman pun salah. Berbuat terlalu berlebihan pun salah. Imam Mahdi udah di dunia. Yang kamu katakan Tuhan, roh Allah, roh ilahi. Kamu tidak berdoa, tidak berbuat pun, kamu salah. Karena kamu tahu itu kebenaran. Kamu tahu presiden jolim. Pejabat korupsi, kamu diam. Kamu kena ajab. Nah disinilah konsep akhir zaman itu yang mengerikan. Jadi harus ikut serta. Tidak menerima pangdum. Wah itu kan urusannya pemimpin, bukan urusan saya. Tidak bisa. Karena kamu itu manusia. Di hadapan Tuhan itu hak dan kewajibannya sama di muka bumi ini. Amin.